Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah atau penyakit apapun. Baik semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem EVI. Seperti yang saya jelaskan atau sudah saya share sebelumnya, materi sebelumnya, ada 3 sistem utama di sistem EVI. Sistem penginjeksian bahan bakar, kemudian sistem induksi udara, yang ketiga adalah sistem elektroniknya atau sistem kontrol elektroniknya. Jadi ada 3 sistem ini. Yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah di yang ketiga ini, sistem kontrol elektroniknya. Sebelum saya masuk ke dalam materi sistem kontrol elektronik, saya jelaskan dulu bagian dari sistem injeksi bahan bakarnya. Jadi dalam sistem injeksi bahan bakar, seperti yang kita lihat di sini ada engine stand dari mesin EVI. Dari tampilan sangat berbeda dengan yang konvensional. Jadi yang konvensional itu tidak ada kabel-kabel, tidak banyak kabel-kabel atau tidak ada sensor-sensornya. Seperti itu untuk perbedaan dari segi bentuk atau dari segi visualnya. Untuk sistem injeksi bahan bakar di sistem EVI, ini kita bisa lihat sendiri ada tangki bahan bakar, kemudian fuel pressure-nya yang digunakan untuk mengukur tekanan bahan bakar yang mengalir, kemudian masuk ke dalam pipa delivery, kemudian masuk ke dalam injektor. Itu bagian-bagian dari sistem injeksi bahan bakar. Kemudian untuk sistem injeksi udara, untuk sistem induksi udara. Jadi udara masuk dari luar, kemudian nanti akan disaring, kemudian masuk ke throttle, dan nanti akan masuk ke dalam silinder melalui intake valve. Baik, sesuai penjelasan di awal, di sini pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem kontrol elektronik. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sistem ECU-nya. Komponen ECU-nya. Maaf. Untuk ini adalah komponen ECU yang ada dalam mesin EVI. Jadi ini sebagai komputernya. Kalau diperhatikan di manusia ini adalah sebagai otaknya. Jadi ini fungsi dari ECU ini adalah untuk menerima hasil masukan dari sensor-sensor, kemudian nanti mengolahnya dan nanti memberikan perintah kepada aktuator sesuai dengan fungsi masing-masing dari aktuator itu di dalam mesin EVI. Ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan sensor-sensor yang ada dalam mesin EVI. Yang pertama ada sensor IAT, intake air temperatur. Sesuai namanya, berfungsi untuk mendeteksi suhu atau temperatur udara masuk. Jadi ketika udara luar masuk, kemudian disaring oleh saringan udara, sebelum masuk ke throttle akan dideteksi oleh sensor IAT. Nanti IAT akan mendeteksi, kemudian hasil deteksinya akan dikirim ke ECU. Sebelum sensor kedua, untuk ciri-ciri dari IAT ini sendiri, terminalnya ada 2 atau kabelnya ada 2. Dan biasanya letak dari sensor IAT ini letakkannya sebelum throttle. Sebelum udara masuk ke throttle sudah ada sensor IAT. Kemudian sensor yang kedua adalah sensor TPS, Throttle Position Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi atau membaca bukaan sudut throttle. Untuk letaknya biasanya segaris dengan katup throttle-nya yang berada di dalam. Selalu nempel pada body throttle atau throttle body. Dan sensor yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah sensor ini MAP atau biasanya dikenal dengan MAPS, Manifold Absolute Pressure. Sensor ini ada di sistem EVI yang jenis DEVI, drum, yang berdasarkan tekanan. Jadi untuk ciri-ciri dari sensor ini itu terminalnya ada 3. Kemudian letak dari sensor ini biasanya disambungkan ke intake manifold, saluran yang berada di bawah throttle. Jadi ada lubang di tengah-tengah antara katup throttle dan intake valve. Jadi pembacaannya di situ. Hisapan dari torak akan dibaca oleh katup MAP. Kemudian sensor selanjutnya ada
Ini CMP. Sensor ini merupakan sensor putaran yang akan mendeteksi putaran dari camshaft atau poros knob. Ini untuk ciri-cirinya ada dua terminal dan letaknya biasanya di kepala silinder, letak dari sensor CMP ini. Kemudian ada sensor WTS atau juga disebut dengan ETC. Kalau WTS water temperature sensor, kalau ETC engine coolant temperature, sama saja untuk mendeteksi suhu dari mesin itu sendiri. Biasanya terletak di water jacket atau di termostat, bisa juga di bodi silinder. Untuk terminalnya ada 3 ciri-cirinya. Kemudian sensor selanjutnya ada sensor O2 sensor. Ini untuk fungsinya itu membandingkan antara O2 yang dihasilkan dari gas sisa hasil pembakaran dengan O2 yang ada di atmosfer. Jika perbandingannya berbeda, maka akan dibaca oleh sensor ini kemudian dikirim ke ECU. Seperti itu. Untuk terminalnya ada 4 terminal dan letaknya biasanya di exhaust manifold. Jadi untuk membaca kandungan gas sisa hasil pembakaran. Kemudian sensor selanjutnya ada CKP. Sensor CKP ini sama saja dengan CMP. Kalau sensor CKP ini untuk mendeteksi putaran dari poros engkol, crankshaft position sensor. Ini untuk ciri-cirinya ada 2 terminal sama saja dengan CMP. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada sensor knock sensor. Benar. Knock sensor ini berfungsi untuk mendeteksi getaran yang dihasilkan dari pembakaran yang terjadi dalam mesin. Jadi jika getarannya berlebihan, maka nanti akan dideteksi oleh sensor KNK ini kemudian dikirim ke ECU. Seperti itu. Untuk ciri-cirinya biasanya berada persis di tengah blok silinder. Letaknya biasanya sempit. Biasanya memang susah untuk dijangkau. Itu tadi sensor-sensor yang berada dalam mesin EV. Jadi sensor-sensor ini masing-masing ada fungsinya. Yang kurang lebih fungsinya adalah untuk mengoreksi pembakaran ataupun campuran bahan bakar dan udara biar sesuai dengan air fuel ratio. Perbandingannya sesuai sehingga didapatkan pembakaran yang sempurna, kemudian daya yang dihasilkan optimal, dan juga gas sisa hasil pembakaran yang dibakar itu tidak menimbulkan polusi. Kemudian setelah pengenalan sensor-sensor, kita masuk ke dalam pengenalan aktuator-aktuator yang ada dalam mesin EV. Aktuator yang pertama ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Aktuator yang kedua ada namanya OCV atau bahasa Inggrisnya OCV, Oil Control Valve. Di sini berfungsi untuk pembukaan dari katup masuk intake valve-nya. Jadi ini sebagai VVT-nya dari mesin EV yang mengatur pembukaan intake valve, dikontrol oleh aktuator ini OCV. Aktuator yang ketiga adalah ISC, idle speed control, yang berfungsi untuk mengatur putaran idle sesuai dengan kebutuhan mesin atau kondisi mesin. Kemudian aktuator yang keempat yang akan saya jelaskan adalah coil. Untuk fungsi dari aktuator coil ini sendiri adalah untuk menyalakan atau memberikan percikan bunga api pada busi sesuai dengan timing pengapian yang diatur oleh tegangan yang dikirim oleh ECU berdasarkan masukan dari CKP sama CMP. Seperti itu.
Itulah tadi materi terkait dengan sistem kontrol elektronik berkaitan dengan komponen ECU, kemudian sensor-sensor apa saja yang ada dalam mesin EV, kemudian aktuator-aktuator apa saja yang ada dalam mesin EV. Harapannya dari pengenalan-pengenalan tadi, kemudian fungsi-fungsi yang sudah saya jelaskan bisa kalian pahami dan nanti bisa kalian belajar lebih jauh, bisa melalui internet ataupun melalui jurnal ataupun buku yang sudah dipinjam dari perpustakaan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sistem EV. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan tak lupa saya ingatkan juga, stay safe, stay at home, and keep healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.